Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa belajar walaupun belajarnya online ya. Nah, apa kabarnya nih anak-anak ibu? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Membaca doa, mulai. Membaca doa, selesai. Dengan membaca doa tadi, semoga kegiatan kita mendapatkan pahala dari Tuhan dan berjalan dengan baik ya. Nah, kok nih mukanya pada lemes-lemes banget ya? Kalau kayak gitu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, kan? Udah pada semangat nih. Nah, kita sekarang tidak boleh keluar rumah dulu ya kalau tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan dan mendesak untuk kita keluar rumah, jangan lupa ya, 3M-nya. Apa itu anak-anak? Bagus, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa sih kita harus kayak gitu, Bu Guru? Karena agar terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak absen dulu ya. Absennya di Google Classroom. Ibu tunggu 3 menit ya. Oke? Nah, sudah 3 menit nih. Dan Ibu sudah ngecek absennya. Dan alhamdulillah pada hari ini kalian semua hadir, masuk semua. Hebat ya anak-anak Ibu. Terus kita sebelum belajar ini, jangan lupa siapin buku-bukunya ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi hak dan kewajiban serta keberagaman budaya sosial bangsa dalam keterkaitan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Ibu ingin membacakan tujuannya dulu ya. Tujuannya itu, yang pertama, agar kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban, serta dapat memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, agar kalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya, dan lainnya dalam keterkaitan persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Nah, anak-anak, setiap manusia itu memiliki hak dan memiliki kewajiban dalam kehidupannya. Ada yang tahu nggak sih nih arti dari hak itu apa? Oke, Rina. Jawabannya kita terima ya. Jadi, jawaban Rina adalah hak adalah segala sesuatu yang kita miliki. Di sini, Ibu akan melengkapi dari jawaban Rina. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh seseorang. Nah, itu hak. Dan ada yang tahu nggak sih arti dari kewajiban itu apa? Apa, Dino? Iya, pinter. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan seorang tersebut. Nah, hak dan kewajiban itu terdapat dimanapun kita berada. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau hak kita sebagai anak di rumah apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, Rina. Apa itu hak dalam rumah? Oke, Rina. Betul, hebat. Jadi, hak kita di rumah sebagai anak yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan juga hak kita untuk dapat bermain. Nah, kalau hak yang ada di sekolah apa ya? Ada yang tahu? Oke, Dinal. Apa hak yang
yang ada di sekolah? Yeay, hebat. Jadi, hak kita di sekolah itu sebagai anak yang pertama mendapatkan fasilitas yang baik dan mendapat pendidikan dari guru, dan juga hak kita sebagai anak itu mendapatkan atau diperbolehkannya meminjam buku di perpustakaan. Kemudian kalau hak kita di lingkungan masyarakat, ada yang tahu nggak ya? Ya, jadi hak kita di lingkungan masyarakat itu kita dapat menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan rumah kita. Terus kalau kewajiban itu, hak kewajiban kita sebagai anak di rumah, ada yang tahu? Oke Rifki, apa kewajiban kita sebagai anak di rumah? Iya, pintar. Jadi, kewajiban kita sebagai anak di rumah yaitu membantu orang tua membereskan rumah. Kita dapat menerima nasihat dari orang tua. Nah, kalau tadi kewajiban kita di rumah, sekarang apa aja sih kewajiban kita sebagai anak di sekolah? Ada yang tahu? Iya, apa Ahmad? Wah, hebat. Jadi, kewajiban kita sebagai anak di sekolah yaitu yang pertama, kita berkewajiban untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan sekolah. Kita tidak boleh merusaknya ya. Kemudian, kewajiban kita di sekolah juga mengerjakan tugas. Kemudian, kita harus menghormati guru. Kita tidak boleh melanggar atau membantah nasihat guru ya. Oke anak-anak. Dari pelajaran ini ada yang ingin bertanya? Oke, apa Tia? Baik. Jadi Tia bertanya, Bu Guru, apa sih, mana sih yang harus kita dahulukan, kewajiban atau hak ya? Nah, jadi jawabannya adalah kewajiban. Kita itu sebagai manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab harus mengerjakan kewajiban kita terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh meminta hak kita dengan semaunya kita. Jadi jika kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak. Oke, dapat dimengerti Tia dan yang lainnya? Nah, anak-anak, di Indonesia ini banyak sekali suku, budaya, bangsa, dan adat istiadat. Nah, bagaimana sih caranya kita dalam menyikapi perbedaan tersebut? Dan kita akan membahasnya dalam materi kesatuan dan persatuan dalam keberagaman Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, di sini ada yang suku Betawi nggak ya? Wah, banyak sekali. Terus, kalau suku Jawa ada nggak ya? Wah, ada. Terus, kalau suku Sunda ada nggak ya? Wah, ada juga. Kemudian, kalau suku Minangkabau ada nggak ya di kelas ini? Wah, ada 2 orang. Dan suku yang lainnya. Nah, dari hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki suku yang banyak. Dari hal tersebut merupakan salah satu
contoh dalam keberagaman Indonesia. Nah, walaupun kalian di kelas ini banyak perbedaan suku, tetapi kita itu harus hidup rukun, damai, tidak boleh memandang perbedaan tersebut. Kita bermain harus tetap bersama-sama ya, dan kita tidak boleh menjelekkan atau menghina salah satu suku yang lainnya. Kita harus menghargai. Oke anak-anak? Nah anak-anak, jadi persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu, yang artinya itu utuh atau tidak bercerai. Terdapat pepatah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, pintar, bercerai kita runtuh. Nah, apa sih Bu maksud artinya itu? Jadi, artinya itu segala sesuatu dapat berhasil jika kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, persatuan dan kesatuan ini juga dapat diartikan sebuah kumpulan bagian-bagian yang dapat disatukan. Nah, kegiatan apa aja sih yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Iya. Apa, Lina? Betul. Jadi, Lina menjawab kegiatannya itu bisa berupa gotong royong. Ya, benar. Gotong royong di dalam kelas itu dapat mempersatukan kita semua. Kemudian, ada yang tahu lagi nggak ya kegiatan apa aja sih? Iya, apa Bimo? Ya, pinter. Bimo menjawab, yaitu melakukan kegiatan festival makanan tradisional. Nah, betul sekali. Dalam mempersatukan kesatuan keberagaman Indonesia ini, kita juga dapat melakukan festival makan tradisional ini. Dari hal tersebut, kita dapat mencicipi makanan dari suku lainnya yang belum pernah kita makan sebelumnya. Dan kemudian, ada lagi nggak nih yang tahu apa kegiatannya? Betul, Anggi. Jadi, Anggi menjawab menyayangi dan menghormati sesama keluarga. Betul ya. Kemudian dari kegiatan ini kita itu mendapatkan manfaat. Nah, apa aja sih manfaat yang kita dapatkan? Nah, manfaatnya itu adalah kita bekerja menjadi lebih ringan, mempererat tali persaudaraan. Nah, keberagaman itu banyak, terdapat di mana-mana tentunya. Terdapat di sekolah, terdapat di lingkungan masyarakat kita tinggal. Wah, sepertinya anak-anak ibu sudah pada paham dan mengerti ya. Alhamdulillah, anak-anak ibu hebat dan pintar. Kesimpulannya pada hari ini, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Sebelum kita menuntut hak, maka kita harus mengerjakan kewajiban kita terlebih dahulu. Dimanapun kita berada, hak dan kewajiban itu terdapat di mana-mana, seperti di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kemudian persatuan dan kesatuan keberagaman Indonesia, manfaatnya itu banyak sekali. Kita dapat hidup rukun, damai, tentram, kita mempunyai teman yang banyak, terus kita juga saling tolong menolong. Dan jika kita tidak melakukan hak dan kewajiban serta kesatuan dan persatuan Indonesia, maka Indonesia ini tidak akan maju. Maka dari itu kita harus menjalankannya ya. Nah anak-anak,
Ibu sudah membuat dan sudah menaruh tugas di Google Classroom ya. Mohon dicek, kemudian dikumpulkan tugasnya paling lama jam 1 siang ya. Nah, untuk materi besok kita akan mempelajari keberagaman agama dalam lingkungan masyarakat. Sebelum kita besok mempelajari itu, jangan lupa ya, materinya dibaca terlebih dahulu agar besok kita lebih mudah. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.